Pasca Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, tidak sedikit masyarakat Indonesia dan juga pegiat media sosial yang meminta hukuman Verdi Sambo itu dihukum seberat-beratnya. Dan bahkan banyak yang meminta bahwa hukuman Verdi Sambo itu kalau bisa hukuman mati. Dan memang pasal yang diterapkan itu ancamannya hukuman mati. Tinggal kita nanti menunggu bagaimana keberanian hakim dalam mengambil suatu keputusan. Nah, tak luput juga dari pikiran Denny Siregar untuk memberikan komentar ya terkait tersangkanya Verdi Sambo dan juga boroknya oknum-oknum di dalam institusi kepolisian. Di balik brengseknya nama kepolisian di mata masyarakat, di balik korupnya nama kepolisian di mata masyarakat, ada sebagian komunitas di dalam Polri yang ingin mengembalikan marwah kepolisian ke arah yang benar. Mereka adalah anak-anak ideologis Jenderal Hugeng yang bekerja secara profesional dan tidak ingin terjebak dalam politik di dalam tubuh Polri. Ini juga yang terjadi dalam kasus Verdi Sambo. Isu perang bintang terus bergulir di publik, menandakan bahwa pada jajaran elit kepolisian terjadi tarik-menarik kepentingan dengan memanfaatkan kasus Verdi Sambo sebagai kuda tunggangan. Kepentingan apa sih misalnya? Banyak dan macam-macam. Ada yang ingin dapat panggung, ada yang ingin menyingkirkan faksi lain yang dekat dengan kekuasaan, bahkan ada yang memanfaatkan kasus ini untuk mendongkel seseorang supaya faksinya dapat jabatan. Ini kenyataan pahit yang harus kita telan dan tidak hanya terjadi di instansi Polri saja, tetapi juga banyak instansi lain. Bahkan rebutan kepentingan itu bukan hanya di internal saja, tetapi bahkan juga eksternal. Perhatikan saja. Mendadak ada yang mendorong supaya kasus matinya Laskar FPI yang dikenal dengan kasus kilometer 50 minta dibuka lagi. Begitu banyaknya kepentingan, begitu banyaknya isu yang berseliweran, membuat anggota-anggota polisi yang netral dan profesional juga mati langkah. Mereka sulit menerobos ruang-ruang gelap di elit kekuasaan untuk menyampaikan kabar yang benar. Bahkan mungkin banyak di antara mereka yang juga akhirnya lepas tangan daripada nanti kena hawa panasnya. Tapi pepatah mengatakan gak ada kejahatan yang sempurna. Kalau gak bisa diselesaikan dari dalam, ramaikan di luar. Maka bergeraklah sebagian orang menyampaikannya ke atas. Dan kita sudah melihat kronologinya ketika akhirnya Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan transparan karena sudah membuat gonjang-ganjing di luaran. Dan akhirnya terkuaklah awan-awan gelap dan tebal di elit-elit Polri dan mulailah penyelidikan kasus itu bergerak dengan cepat. Dan pada akhirnya 25 orang elit Polri mulai bintang sampai melati dinonaktifkan supaya nggak ada dari mereka yang menghalangi penyelidikan. Pada titik tertentu, Irjen Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai salah satu tersangka pembunuhan. Inti dari semua permasalahan ini sebenarnya adalah satu, yaitu jangan pernah korbankan institusi demi keuntungan pribadi. Institusi Polri adalah simbol yang harus kita jaga supaya jangan ada tangan-tangan yang merusaknya. Kalaupun di dalamnya ada oknum-oknum, maka oknum itulah yang patut dipersalahkan, bukan institusinya. Karena di dalam institusi itu juga banyak orang baiknya yang akhirnya nama mereka tercemar hanya karena ulah sebagian orang yang memang kotor tangannya. Seperti Densus 88 misalnya. Densus 88 adalah milik kepolisian Republik Indonesia
yang tidak terkontaminasi politik di tubuh Polri karena mereka fokus pada penanganan terorisme di Indonesia. Kita bisa merasakan banyak manfaatnya dengan situasi yang aman sekarang ini. Dan untuk oknum-oknum di internal yang sudah dijadikan tersangka, seharusnya dihukum lebih berat dari warga biasa karena mereka sudah merusak nama institusi dan menjadi pengkhianat bangsa dengan memanfaatkan institusi demi kepentingan pribadinya. Nah, kenapa banyak sekali yang meminta Ferdy Sambo dihukum seberat-beratnya? Karena dari ulah Ferdy Sambo ini, institusi kepolisian nama baiknya menurun drastis. Dan Ferdy Sambo ini pangkatnya bukan pangkat biasa, dia jenderal 2 bintang. Dan inilah yang kemudian tidak patut dicontoh, ya. Apalagi Ferdy Sambo ini mantan Kadif Propam loh, Propam Polri. Jadi seharusnya dia yang memberikan contoh yang baik kepada seluruh institusi kepolisian itu, ya, bukan malah melanggarnya sendiri, ya. Dan sekarang tentu saja kita lihat, tentu istri Ferdy Sambo terpukul, tetapi kita sangat mengharapkan juga pernyataan daripada istri Ferdy Sambo. Tolong, ya, tolong Ibu Putri jelaskan yang sebenarnya terjadi, ya, supaya masyarakat Indonesia tidak kemudian memberikan asumsi dan persepsi yang tidak terhadap Ibu Putri, ya. Kalau kemudian Ibu Putri memilih diam dan semakin banyak asumsi kepada Ibu Putri karena Ibu Putri ada di TKP pada saat kejadian, ya, makanya kita sangat mengharapkan statement atau pernyataan daripada Ibu Putri untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya, ya. Itulah harapan kita supaya jangan ada skenario lanjutan setelah sudah ditetapkan tersangka Pak Ferdy Sambo dan ajudannya, ya. Itu harapan kita. Dan Ibu Putri kemarin kita melihat dan banyak tidak percaya bahwa itu Ibu Putri, ya, yang muncul itu. Dan sampai sekarang sudah tidak muncul lagi. Saya nggak tahu kenapa, apakah masih sakit, ya, atau masih trauma, kita nggak tahu, ya. Tapi intinya, ya, harus berani dong tampil ke publik, ya, karena kalau memang benar silakan saja, ya kan, apa yang terjadi sebenarnya sampaikan saja Ibu Putri kenyataannya, ya, supaya masyarakat Indonesia ini tidak simpang siur. Oke, teman-teman sekalian, kita doakan Ibu Putri supaya dia cepat memberikan pernyataan yang sebenarnya terkait kasus ini. Kita juga mendoakan keluarga almarhum Brigadir J supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Pengacara keluarga Pak Kamarudin dan tim, kita doakan mereka punya hikmat. Dan juga tim sus, penyidik Polri, Komnas HAM, Kompolnas, terlebih lebih kepada Presiden Republik Indonesia, apresiasi tinggi kepada Presiden kita yang baik dan tegas, dan atensinya yang luar biasa terkait kasus ini, luar biasa menurut saya. Kita doakan Pak Presiden selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati.